3 Cast. Perkenalkan, nama gue Muhammad Sabil Fariza sebagai moderator dan kita kedatangan Fatur dan Rapip. Everybody tepuk tangan dulu dong. Terima kasih udah bergabung Rapip dan Fatur. Ya, terima kasih juga. Kali ini gue akan membahas tentang masalah yang lagi booming nih. Udah makan gizi gratis ya. Iya, MBG gitu di Bandung Barat. Oke, sebelum kita membahas kasusnya, gue pengen tahu dulu nih, apa itu sih MBG? Nah, jadi menurut pengetahuan yang gue baca itu program makan bergizi gratis ini atau MBG adalah program dari pemerintah di mana mereka itu memberikan asupan gizi makanan gratis kepada anak-anak SD, SMP dan juga SMK gitu. Berarti itu sangat positif untuk anak-anak di bawah kayak SD, SMP gitu ya? Nah, iya Jadi kayak nggak sekedar nasi kosong gitu. ya jadi mereka tuh pemerintah tuh berusaha memberikan gizi kepada anak-anak itu karena mereka menyadari bahwa di lingkungan sekolah itu mereka kan banyak jajanan-jajanan yang tidak higienis dan mereka sadar akan itu, makanya pemerintah berusaha menekankan angka alias menurunkan angka-angka keracunan atau yang tidak higienis pada kasus sekolah itu dengan cara membuat program MBG ini. Oh, berarti program MBG ini baru dimulai tahun ini atau gimana? Ya, jadi program MBG ini tuh dimulai pada tahun ini. Terpilihnya itu presiden baru kita itu Prabowo Subianto. Oh. Nah, itu salah satu juga dalam kampanye dia, dimana dia pengen meningkatkan kualitas gizi para anak-anak rakyat Indonesia karena kan banyak yang kayak kelaparan begitu. Tapi gue mau nanya nih, kalau untuk soal pendanaan untuk makanan tersebut itu dari mana sih biasanya pendanaannya? Nah, dari yang baca di internet, jadi itu pendanaan MBG ini itu dari APBD dan juga APBN, dan juga ada beberapa sumber mengatakan bahwa program lokal swasta itu juga ikut terlibat dalam pendanaan program makan bergizi gratis kali ini. Oke, mari kita masuk ke kronologi yang terjadi di Bandung Barat. Gue pengen kalian berdua jelasin dong kenapa sih penyebabnya, atau lu nggak apa-apa? Ya, jadi saya menjelaskan ya. Jadi pada tanggal 22 September 2025 tuh di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, tercatat 352 anak keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Data ini terus bertambah hingga 25 September 2025 sebanyak 1.315 anak. Sangat banyak ya. Gejala ini muncul muntah, sesak nafas. Penyakit umum kayak gitu ya, kayak keracunan kan pasti puas, Ya. napas, pusing gitu. Dari kasus ini pemerintah KBB Kabupaten Bandung Barat segera mempercepat penanganan kasus. Nah, 3 dapur di KBB sebagai asal permasalahan ini. Oh, dari yang kalian jelaskan berdua ini kayak penyebab dari keracunan makanan itu karena apa sih? Kalau setahu gue ya itu ada bakteri yang namanya Salmonella dan juga Bacillia cereus. Nah, itu tuh 2 bakteri utama yang ditemukan dalam kasus MBG ini. Tapi ada juga beberapa faktor pendukung lainnya, yaitu seperti kondisi makanan yang kurang layak, penyimpanan makanan yang tidak efektif, dan juga laporan dalam kasus itu tuh menyebutkan bahwa anak-anak mendapatkan lauk MBG pada hari-hari yang disebutkan oleh Fatur tadi itu, kayak ayam kecap dan juga capcay itu. Para siswa itu nilai makanan itu tidak layak, jadi mereka pun mau makan itu kondisinya tuh kayak udah basi gitu. Jadi pas karena udah basi tapi masih dimakan karena program itu, akhirnya mereka keracunan gitu. Oh, berarti kayak nggak terpengaruh dari ompleng yang bersih, tapi makanannya bakal tetap ada racun juga ya? Cara penyajiannya gitu? Nggak. Nah, itu kalau kayaknya ya Pak, itu tergantung dari dapur-dapur yang memberikan kepada
sekolah-sekolah itu untuk tagikan. Jadi itu pure murni dari kesalahan dapur dan dapur yang apa namanya menyajikan MBG itu. Dan juga kan MBG itu kan dikirim dalam apa namanya pack makanan. Nah, pack makanan itu juga kadang kagak bersih dan juga kadang emang kagak layak tapi tetap diberikan kepada siswa. Nah, karena memang kondisi yang tidak layak dan juga makanan yang didistribusikan itu memang tidak layak, akhirnya ya terjadi itu kasus keracunan di Kabupaten Bandung Barat. Dari banyaknya anak yang keracunan nih, kenapa MBG ini masih tetap dilanjutkan gitu loh? Seharusnya kan kita udah ngeliat lah banyak korban yang keracunan, yang ya mualah terhadap makanan ini. Kenapa masih tetap dijalankan oleh presiden itu? Ya betul. Mungkin karena kombinasi faktor teknis, penyimpanan, distribusi, dan faktor kebersihan. Oh. Oke, sebelumnya kan gue pernah ngeliat nih kayak menu-menu makanan MBG di sosial media itu kayak ada jeruk, ada belatungnya, terus kayak menu-menunya kayak ikan cuek cuman kecil banget, nasinya nasi udah kayak bubur. Nah, itu kenapa hal itu masih tetap terjadi untuk menjalankan MBG tersebut? Oke, jadi kan yang gue bilang tadi kan itu kan pendistribusian dari berbagai dapur yang ada di daerah kan. Ada beberapa daerah bagus dan juga ada beberapa daerah jelek kayak yang di Kabupaten Bandung Barat tadi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena kan pemerintah kan pasti ngasih dana dulu untuk ke dapur ini untuk menyajikan makanan yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah. Nah, tapi di bagian pendistribusian dana ini tuh kadang ada yang disalahgunakan oleh pihak dapur itu. Nah, jadinya mereka kayak ya itu apa namanya memberikan porsi makanan tidak layak. Jadi pokoknya itu namanya dikorupsi gitulah. Nah, berarti berarti ada kayak permainan di dapur tersebut berarti ya? Nah ya, jadi ada permainan dapur itu di mana mereka menggunakan uang dari pemerintahan itu tadinya harusnya untuk diisikan sebagai program MBG itu yang akan diberikan kepada siswa, tapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum ini sebagai ya uang pribadi mereka sendiri gitu loh. Jadinya kalau tadi lu nanya kenapa ada makanan yang kayak ikan atau jeruk basi itu karena ya kalau dananya sedikit kan pasti kualitas makanan itu kan pasti jelek gitu. Iya sih benar. Ya. Tapi ada nggak sih penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG ini di Bandung Barat gitu? Penyimpangannya ada nggak sih? Penyimpangan? Iya, penyimpangan. Bandung Barat. Maksudnya tuh kali apa? Kayak penyimpangan terhadap kayak korupsi terhadap MBG ini. Contoh ada ngasih dana nih terhadap yang menjalankan MBG tapi dia malah korupsi gitu. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri itu sih sejauh yang saya baca di berita ya itu nggak ada untuk kasus korupsi, cuman mereka itu jadi kasus-kasus yang keracunan ini emang benar pure dari kelalaian dapur dan juga pengawas yang memberikan distribusi makanan ini kepada siswa gitu loh. Jadi menurut saya emang nggak ada namanya korupsi, cuman kelalaian doang, kelalaian manusia. Oh, kelalaian doang berarti. Tapi dampak dari siswa yang siswa atau sekolah yang dirasakan di wilayah Bandung Barat akibat kejadian ini itu kenapa sih? Oh, tentunya para siswa itu kan pasti takut dan program MBG lagi nih gitu kan. Mereka udah pernah keracunan dan juga kayak kepercayaan mereka atas program makan bergizi gratis yang diadakan oleh Pak Prabowo kali ini tuh berkurang gitu kan. Wah, ada efek sampingnya nih, gue keracunan gue makan MBG, gue nggak suka, jadi gue bisa menjajet nggak bawa bekal gitu. Oh, berarti lebih efisien mending bawa bekal sendiri daripada kita memakan MBG yang menunya itu doang. Ya kita kan nggak tahu ya, di setiap daerah kan ada yang benar, ada yang keracunan itu. Berarti kita kayak harus melihat sih menu-menunya di dalam rantang tersebut, ya nggak sih? Ya, tapi ada juga tuh beberapa faktor lain tuh tentang kasus MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat itu. Cuman kayak Mas Faktor ini bisa menjelaskan itu lebih baik lagi gitu loh, untuk faktor-faktor yang bisa ditambahkan gitu loh.
Boleh Mas Fatul, Dokter Fatul. Saya tambahkan ya, mungkin ya, dari sisi masyarakat atau sekolah kurang kesadaran dalam berpartisipasi mengecek makanannya sebelum dimakan. Misalnya orang tua atau anak belum dipelajari cara mengecek makanan yang benar agar tidak terjadi keracunan yang kayak gini. Oh, berarti kita antisipasi ya terhadap Ya, melihat makanan tersebut. dari susah dari POV orang tua dan juga sekolah kita tuh harus lebih sigap untuk mengawasi program-program yang kayak gini juga, karena kan kita pasti sebagai orang tua nggak mau anak kita Ya benar benar. Baik, sekarang gua beralih ke solusinya. Bagaimana sih kita bisa mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Nah, saya menjelaskan ya. Mungkin pemerintah yang pertama nih, mungkin pemerintah daerah harus wajib menyusun SOP keamanan pangan pertama. Yang kedua itu pelatihan dapur agar makanan tetap higienis dan juga terhindar dari bahaya mikroorganisme. Yang ketiga ini mungkin dicoba dulu nih sebelum dikasih ke siswa. Misal contohnya nih, makanan kan yang kayak gini, sebelum dikasih ke siswa tuh dibawa laboratorium dulu. Oh, dicek dulu keamanan pangan. Ya. Nah, udah. Nah, terus yang keempat nih, mungkin sekolah, siswa dan masyarakat nih menyusun tim pengawasan terhadap makanan yang DG, ada dan melaporkan makanan yang DG ini agar tidak terjadi keracunan masa lalu. ya. Mungkin boleh ada tambahan sedikit. Kayak tambahan dari saya itu kan mungkin ada juga bisa kita sebagai mahasiswa alias kampus bisa terlibat dalam pelaksanaan kami, kita sebagai monitor atau namanya kalau kita bikin kampanye tentang edukasi seputar MBG kali ini. Jadi para siswa-siswa yang baru dapat MBG ini kita bisa edukasi. Jadi kalau makanan yang bagus itu bagaimana dan cara makanan penanganan yang benar. Dan juga menurut saya itu tambahnya lagi itu kasus apa namanya Badan Gizi Nasional itu juga bisa terlibat dalam kali ini, kayak mereka sebelum mendistribusikan mereka mengecek terlebih dahulu apa yang akan mereka sajikan kepada siswa itu, seperti yang bilang Mas Fatul tadi ya. Berarti cara mengedukasi terhadap siswa kayak contoh SD, SMP lah yang menengah tengah, mengedukasi dengan cara ikut serta ke laboratorium untuk melihat jelas itu enggak sih? Oh, Seharusnya kayak gitu atau gimana ya? jadi kita sebagai mahasiswa lah ya, kita bisa mengunjungi sekolah seperti SD atau SMP yang udah dapat program PBG ini, lalu kita mengadakan namanya layar kampanye begitu ya. Jadi kita mengenali makanan yang layak itu bagaimana, dan juga kalau misalnya kalian dapat makanan MBG tapi memang tidak layak, mending gak usah dimakan gitu, karena itu bisa menimbulkan potensi keracunan gitu kan. Kita mengadakan kampanye itu untuk mencegah keracunan yang masalah yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu jadi lagi gitu. Oh, berarti bagaimana kayak teknologi zaman sekarang untuk makanan MBG ini membantu mencegah keracunan keracunan makanan gitu. Cara mencegah keracunan makanan. Maksudnya kayak kita mahasiswa gimana cara mengenalinya. Iya. Pastinya kan nih datang kelas, habis itu kita kayak menampilkan kasus-kasus yang pernah terjadi dong. Kasus yang terjadi di NDG itu kita tampilkan, dan juga kita kasih juga cara penanganannya itu gimana. Anak banyak di internet cara penanganan makanan yang baik dan benar gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat edukasi dengan makanan yang wah ini nggak layak gitu, kita bisa
foto tersebut gitu, kita kasih tahu ke siswa, mereka bisa melaporkan itu ke guru, dan juga nanti guru akan lihat konfirmasi ke pihak sekolah, dan pihak sekolah akan meneruskan laporan ini ke pihak BGN, dan pihak BGN itu pasti akan menindaklanjuti dapur-dapur yang terlibat dalam proses pendistribusian MBG ini. Karena ternyata itu banyak beberapa dapur MBG itu yang memang belum bersertifikat, jadinya itu belum bisa dinilai apakah ini layak atau tidak begitu loh. Oke. Untuk kasus di makan keracunan makanan MBG ikan hiu nih. Oh iya. Dari sini Itu benar daging hiu atau gimana? iya dagingnya Itu benar, emang ada unsur dan gizinya emang. Bukan hiu yang serem gitu, cuman emang hiu yang bisa dikonsumsi, cuman penanganannya itu nggak benar dari pihak dapurnya. Oh, enggak higienis gitu ya? Iya. Cara penanganannya. Oh, oke. Oke, gue mau nanya nih pendapat lu, kayak gimana sih untuk memastikan agar program ini tidak hanya jadi proyek politik sesaat gitu? Tuh proyek satu maksudnya gimana sih? Kayak contoh kita plus minusnya lah. Kayak plusnya kita harus dijalankan terus MBG-nya, tapi Jadi kayak program MBG ini harus terus berjalan gitu ya. Oke, kalau program MBG ini mau terus berjalan, berarti pemerintah kan harus menemukan solusi penanganan ya kasus MBG ini. Nah, ada di misal kalau kita sebagai siswa yang melakukan MBG, terus kita melihat makanannya tidak layak begini, kita bisa menyimpan makanan itu di kulkas, lalu kita melaporkannya itu ke pihak Badan Gizi Nasional. Jadi mereka dari pihak Badan Gizi Nasional itu mereka bakal mengambil sampel dari situ dan akan dilakukan uji laboratorium. Kenapa makanan ini bisa menimbulkan keracunan begitu loh. Nah, terus kalau misalkan kenapa ini program MBG ini harus terus berjalan itu karena ya tujuannya utamanya sendiri itu MBG itu buat meningkatkan gizi berbagai anak yang ada di Indonesia. Dan kasus-kasus keracunan ini pun tidak menutup kemungkinan bahwa program ini mungkin akan tutup gitu. Nah, tapi setelah kejadian ini nih, apa yang perlu dilakukan masyarakat agar tidak kayak panik, kayak gelisah terhadap peristiwa ini? kalau pesan masyarakat biar nggak bisa ini, tentunya pemerintah sendiri harus turun tangan dengan melakukan kampanye dan juga media penyebaran bagaimana edukasi. Ya, mengedukasi masyarakat itu untuk tidak takut dengan program MBG ini, dan mereka akan harus melakukan evaluasi terhadap oknum dapur yang bersalah, karena sejujurnya program MBG ini tuh banyak kasusnya itu terjadi gara-gara oknum dapur itu yang kayak korupsi tadi gitu, kita udah jelasin tadi. Dan juga ya pihak MBG ini itu sebenarnya yang harus diasalkan ya pihak dapurnya sendiri. Kita juga sebagai orang tua nggak bisa nyalakan anak gitu loh, atau enggak kita sebagai masyarakat juga nggak bisa nyalakan siswa-siswa yang keracunan gitu loh, karena memang ini salah pihak dapur gitu loh. Oke, tapi dari gue sebelum gue tutup nih, dari penerapan yang kalian kasih secara inovatif, ada gak pesan terakhir untuk kalian berdua? Pesan saya Ya, bagi pelajar atau orang tua, kalau mau mengonsumsi itu harus dicek dulu nih kebersihan, kelayakannya, dan kehigienisan. Terus pentingnya banget nih mengedukasi juga kepada Anak-anak dan mahasiswa tuh ya, di mana
menghidangkannya itu bagaimana dan cara menyantap yang benar gimana. Kayak Dan untuk pemerintah juga memberikan SOP kepada lembaga ini sekolah dan juga dapur ya. ya. Oh, oke. Oke, terima kasih untuk Fatur dan Rafif, dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak, dan terima kasih atas pemaparan yang kalian berikan. Yes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.